Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Boynuddin dengan NIM A11.23.15007. Di sini saya akan meng- mendemonstrasikan hasil tugas saya tentang sistem tertanam untuk ini tugas WhatsApp, PSDN dan IoT. Mengontrol IoT dengan menggunakan perintah pada WhatsApp. Jadi saya akan langsung menunjukkan saja. Saya akan rekam menggunakan HP ini. Nah, jadi di sini ada hasil dari IoT yang saya kerjakan. Nah, di sini ada boardnya sendiri ini USB 32 S3N16R8. Ini ada backboard dengan ada buzzer dan ininya LED. Lalu ini ada apa? Sensor gas. Lalu ada step down DC to DC. Lalu ada baterai. Dan yang terakhir ada ini servo dengan untuk menggerakkan regulator. Nah, jadi seperti ini tugas dari saya. Nah, untuk kontrolnya jadi seperti ini. Nah, jadi saya tunjukkan ke WhatsApp-nya sekalian. Untuk kontrolnya, jadi ini saya kirim bentuknya itu saya kirim pesan dan nanti yang respon juga dari saya sendiri. Tapi respon ininya seperti nah, lebih jelas. Respon ininya yang ini saya kan kirim pesan lalu ada respon bawahnya. Nah, ini responnya ini dari bot WhatsApp. Botnya menggunakan WhatsApp WebJS kalau tidak salah. Saya contohkan saja langsung. Nah, ini saya misalnya kirim yang ini, kirim pesan yang buka kafe. Nah, ini tunggu sebentar. Ini lagi paste seperti ini. Ini satu kita kirim. Lihat respon ini ya. Ini masih belum. Katanya sudah buka. Nah, tapi ada responnya. Kartu berhasil dibuka menjadi buka. Sekarang coba ditutup dulu. Nah, tutup. Nah, tutup kartu. Lalu kita jalankan. Nah, tuh, gerak. Tadi bergerak gitu ya. Aktif ininya. Teleponnya. Jadi nanti dalam proyek aksinya jadi nanti seperti ini. Ini yang diem dan ini, apa regulatornya akan bergerak gitu, seperti ini. Nah, namun ini nggak saya pasang dulu karena agak susah untuk nempelnya. Jadi saya gerakan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Tadi adalah buka dan tutup. Nah, tadi buka kan belum bisa. Bisa cuma ditutup. Sekarang coba dibuka lagi. Nah, bergerak. Nah, jadi seperti itu contohnya buka tutup katupnya itu. Nah, lalu nah, di sini ada contoh darurat itunya, kodenya untuk index.js atau ininya untuk menggerakkan itunya komennya. Nah, di sana ada alarm on, alarm off, mode darurat, mode normal, dan cek status. Sekarang kita coba satu-satu. Sekarang alarm on, bentar. Nah, tuh, menyala, respon alarm on dan menyala akhirnya. Sekarang kita coba di off kan, begini, di off. Kita kirimkan pesannya, nah, lalu mati. Sekarang kita coba mode darurat. Mode darurat.
meninggal. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini bergerak, ininya juga bergerak. Terus itu saya kurang cepat. Nah, saya matikan lagi. Ini saya matikan ke mode normal. 1500 mode normal. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Saya kirim. Nah, bergerak. Nah, saya dekatkan lagi biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini mode darurat. Nah, jalani. Nah, lihat. Nah, begitu untuk mode darurat. Nah, lalu untuk mode normal. Nah, ini mode normal. Kita jalankan. Nah, ini mati, dia juga bergerak. Nah, lalu tadi ada mode, ada cek status dan laporan 24 jam. Kita salin saja di sini. Nah, cek status. Cek status ini fungsinya untuk mengecek update terakhir dari statusnya apakah, nah, jadi ada level gasnya berapa, katupnya seperti apa, katupnya dibuka, jadi gasnya masuk, alarmnya mati. Nah, inilah update terakhirnya yang ada di data MySQL. Lalu untuk terakhir itu laporan 24 jam. Ini laporan terakhir. Bentar, saya salin. Ini seperti ini. Nah, ini laporan 24 jam. Kita kirim. Oh, salah. Masih ada ini tanda bacanya. Terus tanda bacanya kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ada rekor gas tertingginya berapa dan tidak, dan ada tidak ininya. Tidak ada anomali ya. Ini harusnya ada. Sekarang tadi bunyi nih. Nah, ini sepertinya agak masih salah, masih salah kodenya nanti saya perbaiki sendiri. Nah, jadi kira-kira seperti itu contoh dari apa? Contoh praktek aslinya. Untuk kodenya saya jelaskan langsung di laptop. Nah, jadi saya akan jelaskan langsung kodenya yang ada di ini seperti apa. Yang pertama ada index.js. Index.js ini adalah kode untuk apa? Kode ininya lah, kode jantungnya yang untuk memasukkan WA dan ini membaca WA ini ada di index.js. Jadi ini ada ini config ini untuk kalau nggak salah untuk ini default config untuk database. Ini ada di Argo, MySQL, ada client, ada ini QR code generator untuk WhatsApp. Lalu ada ini try ini kalau nggak salah untuk ini untuk mencoba chat. Jadi kalau ada chat, nah, oh ya, sebelum ini nih ada ini client on message create. Jadi karena tadi pesannya yang dari saya dan yang respon juga saya, ini karena ini message create. Kalau ini message message aja ini orang lain yang respon, harus orang lain. Tapi karena ada message create-nya, maka chatnya respon punya saya. Nah, lalu setelah ini ada client on ini, ada ini try ini. Nah, lalu if text ini ada katup tutup atau katup buka, nah ini ada ininya responnya. Misalnya katupnya dibuka atau katupnya ditutup. Lalu ini ada alarm on, alarm off, ada mode darurat tadi, mode normal, cek status, lalu ada laporan 24 jamnya. Nah,
Lalu ini ada yang Index.js, lalu ada yang di htdocs itu ada dua ini. Yang pertama ada baca kontrol, ini untuk fungsinya untuk koneksi ke database kalau tidak salah, atau membaca data. Dan catat sensor ini kalau nggak salah untuk mencatat sensor apa? Mencatat sensor yang ada dari ininya, dari USB-nya. Jadi sinyal USB mengirim ke mana? Ke ininya, SQL-nya menggunakan ini, catat sensor ini. Lalu ada database-nya, database-nya harusnya ini. Untuk database-nya sendiri ada dua tabel. Yang pertama adalah control system. Nah, ini tadi adalah status katut juga atau dan status alarm mati. Jadi kalau misalnya status katutnya ditutup, maka yang bukanya akan berubah jadi tutup. Begitupun juga yang alarmnya ini. Kalau misalnya alarmnya nyala, maka yang mati ini akan berubah jadi nyala. Lalu ada log gas. Nah, ini jadi kenapa tadi ya apa di di mana tadi? Nah, di satu sistem ini selalu update karena datanya mengambil dari log gasnya ini. Nah, jadi dia update setiap 3 detik tadi saya atur. Nah, kita ke tabel terbaru. Nah, ini ada di level 700 tadi. Nah, kita coba update ke ini. Kita masa masih bisa ya, bisa. Karena ini sambungnya lewat baterai. Saya masih saya belum matikan juga ya, punya. Hmm, Berarti ini. Cek status 741 buka mati. Kita cek apakah ada 741. Kita refresh. Nah, 741 ini terupdate sekitar 21, mungkin sekitar 10-15 detik yang lalu. Nah, ambil data yang ini ya, ada. Nah, itu untuk database, lalu untuk kode Arduino-nya. Nah, ini untuk kode Arduino yang saya gunakan lumayan banyak. Yang pertama ada ini, menggunakan dua ini, ada wifi, ada data client ini maksudnya. Itu yang ada ininya library Arduino JSON sama ESP32 servo. Lalu untuk lalu ada ini isi dan password, lalu ada URL, ini ngambil dari laptop URL-nya. Untuk PHP sendiri ada dua file tadi, ya, baca kontrol dan catat sensor tadi. Lalu ada definisi pin, ada pin 1, pin 5, 17, 18 untuk pin ISP yang saya gunakan ini. Lalu ada servo ini, nah, langsung setup, lalu tinggal void loop, nah, logika mode lokal, ada ini lebih cepat, ada sampai. Untuk USB yang saya gunakan ini tadi saya jelaskan tadi itu adalah ini, ya US3 N16R8. Ini saya nggak tunjukkan detailnya. Nah, ini ada yang tadi yang data sensor ke database tiap 10 detik. Ini harusnya tadi 3 sih. Defaultnya emang 10, tapi saya tadi udah ke 3. Nah, ini 3 detik. Nah, ini data sudah 3 detik. Nah, lalu ada terima perintah dari database. Nah, ini kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti itu contoh dari bukan contoh tapi adalah hasil dari program IoT saya untuk mengontrol IoT menggunakan WhatsApp. Nah, sekian dari saya, apabila ada salahnya saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.